air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai.
Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman.
Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini.
Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja.
Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Love yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang.
Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini, karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi.
Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi.
Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut, panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut, tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut, potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup.
Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja.
Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah
garam, gula pasir, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah.
garam, gula pasir, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemirinya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi, tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi, tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL 28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemirinya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya.
Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh.
Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL 28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemirinya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman.
asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke.
Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi, tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini.
Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL 28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air.
dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini,
tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
edisi hemat minyak, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini
juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut, potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut, kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram.
Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram.
Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut, potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut, kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum.
Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya. Kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut.
Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman. Sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang? Bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja.
Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Love yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang.
Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini, karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi.
Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli, menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi.
Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi, tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, punya ikan cuek atau ikan pindang keranjang, bingung dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ikan cuek yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama kita akan goreng ikan cueknya sampai kering ya, atau sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian cabai rawitnya 6 buah. Untuk bawang putihnya saya pakai 4 siung, tomatnya 2 buah ukuran kecil aja. Untuk cabai merahnya 4 buah, garam, gula pasir, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita haluskan aja seperti ini. Nah, untuk ikannya ini mau saya ambil dagingnya aja. Jadi untuk kepala dan duri serta isi perutnya langsung kita buang. Jadi pas makan gampang ya, nggak perlu takut sama duri. Oke, kita kopek dagingnya aja. Kalau udah digoreng gini lebih enak ya teman-teman ngopeknya daripada pas mentah. Oke, lanjut, panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah 5 siung, diiris-iris tipis ya. Masak sampai harum. Ini untuk minyaknya saya pakai sisa menggoreng ikan tadi ya teman-teman, biar lebih wangi. Lanjut, tambahkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai tanak. Pastikan sudah nggak bau langu ya teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air biar bumbunya tuh makin meresap ya, kurang lebih 50 ml aja. Kita aduk. Kemudian tambahkan daun kemangi ya, biar ini tuh makin sedap dan pastinya wangi. Aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ikan pindang kemangi yang enak banget dan super wangi siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman. Asli. Menunya murah meriah tapi bikin boros nasi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut, potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.